saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca doa naik kendaraan dalam ziarah perdana di Kota Mekah ini dengan harapan kita kembali ke hotel dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini ziarah pertama kita ke Taif ya. Insyaallah besok ke Arafah. Taif ini Bapak Ibu sekalian diambil dari kalimat tawaf. Berarti Taif ini ada hubungan eratnya dengan Mekah. Betul sekali. Namanya saja sudah nama tawaf, Taif. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempatkan sebagian keluarganya di lembah yang tidak ada tanamannya, Mekah sekarang ya. Nabi Ibrahim tanpa bertanya langsung taat menempatkan sebagian dari keluarganya, yaitu Nabi Ismail dan ibunya Sayyidah Hajar, di lembah tempat tawaf yang sekarang. Kemudian Nabi Ibrahim setelah kembali ke negeri Syam, karena tempat aslinya Nabi Ibrahim itu di negeri Syam. Nabi Ibrahim tidak terlihat lagi oleh istrinya yang ditinggalkan berdua bersama balita yang sedang disusui oleh ibunya. Di lembah tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan sama sekali. Dari jauh Nabi Ibrahim setelah tidak terlihat oleh mereka, Nabi Ibrahim menghadap ke tempat Baitullah yang sekarang dan berdoa Nabi Ibrahim. Di antara doa Nabi Ibrahim apa? Warzuqhum minat thamarat. Berilah mereka dari banyak buah-buahan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberi banyak buah-buahan. Di mana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim? Mekah. Didoakan supaya banyak buah-buahannya. Maka Allah langsung mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim itu agar Mekah banyak buah-buahannya. Kalau kita lihat di Mekah tidak ada kebun anggur. Fakta dan realita, di Mekah tidak ada buah tin, buah zaitun, buah tut dan buah-buahan yang lain. Kurma saja jarang. Tapi yang berdoa adalah Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifatnya orang yang berdoa. Ud'ullaha, kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan kalian muqinuna, yakin bil ijabah dengan diterimanya doa. Ini adab dari orang berdoa. Maka Allah langsung mengijabah doanya Nabi Ibrahim dan memerintahkan malaikat Jibril mengambil tanah di negeri Syam yang subur dan banyak kebunnya, dan tanah itu ditaruh di atas sayapnya oleh Sayyidina Jibril, kemudian dibawa terbang. Satu kampung tanah Jibril ini besar Bapak Ibu ya. Oleh karena itu tanah yang satu kampung itu dibawa tawaf oleh Sayyidina Jibril di atas sayapnya itu tidak heran, bukan sesuatu yang heran, hal yang biasa. Maka para jemaah sekalian, setelah dibawa tawaf 7 kali putaran, tanah itu ditaruh di lembah Wajh. Maka lembah Wajh itu berubah namanya menjadi Taif karena tanahnya pernah dibawa tawaf. Paham sampai di sini? Kenapa Taif disebut Taif apa? Karena tanahnya dibawa tawaf. Siapa yang bawa tawaf? Jawab yang ramai. Jibril. Oleh karena itu Taif itu adalah kebunnya kota Mekah, sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Ibrahim yang berdoa, warzuq ahlahu minat thamarati, berilah penduduk Mekah dari banyak buah-buah. Bismikallahumma ahya. Saya harus berdiri nih.
Jadi saya tahu siapa yang mau saya pandu baca doa sebelum tidur. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah berkahnya tanah yang pernah dibawa tawaf. Sehingga Mekah punya kebun. Makanya Anda jangan heran kok banyak buah di Mekah. Dari mana? Kalau bukan dari daerah luar, banyak yang dari Taif, sayur-sayuran yang ada di Mekah. Berkahnya doanya Nabi Ibrahim. Maka kalau Anda tawaf, kemudian Anda berdoa, jangan pernah ngukur. Nabi Ibrahim tahu loh, kalau Mekah tak ada airnya, sumber air tidak ada, waktu itu belum ada air Zam-Zam. Tapi Nabi Ibrahim berdoa dengan percaya bahwa yang memberi itu adalah Allah. Warzuqhum minat thamarat, berilah mereka banyak buah-buahan, bukan minta air, tapi langsung minta buah-buahan yang lain. Bagaimana kalau kita bawa badan kita yang tawaf, maka akan termuntahkan semua kefakiran. Orang umroh ini pulang nanti umroh lagi tak akan mungkin bangkrut. Kalau dari umrohnya ya, tak akan mungkin bangkrut, malah semakin kaya. Ini berkah daripada tawaf. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua Bapak Ibu sekalian, Taif ini satu-satunya daerah yang punya pagar. Ya, kalau Pekanbaru kan tidak ada pagarnya, seluruh kota dipagari. Tapi Taif ada pagarnya. Kenapa? Karena Taif itu bukan tanah haram dan tanahnya bukan tanah yang aman. Kalau Mekah kan aman, merpati pun nggak ada yang berani membunuh merpati. Daging merpati halal atau haram? Halal. Tapi kalau di tanah haram, haram karena kemuliaannya. Mulia menjadi mulia. Apapun yang ada di tanah haram, tumbuh-tumbuhan pun tidak boleh kita potong. Jadi jangan karena hilang sandalnya saja langsung ngeluh. Mungkin tamu Allah yang lain yang apa? Butuh ya. Tamu Allah yang lain mungkin berupa gitu. Mas nonton aja. Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada lucu jemaah kami muslimin main nyeronong saja jalannya. Tapi mungkin dia karena keimanan. Nyeronong saja. Kenapa Pak kok nggak dengar arahan? Saya mendengar kata ayah saya dulu, kalau di Mekah nggak usah takut. Kenapa Pak? Katanya kampung akhirat, pasti malaikat menuntut. Luar biasa itu. Tetapi jangan sampai menganggap kampung akhirat kemudian jalan semaunya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi alhamdulillah beliau tidak ada masalah. Ketemu juga. Tapi ketemunya ya beliau santai. Kami semua pusing tour leader sama mutawif. Cari kemana nggak ada temu. Dia santai-santai aja. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Taif yang pertama karena tamannya di bawah tawaf, yang kedua karena punya pagar. Kan tawaf itu mengelilingi. Taif mengelilingi. Kenapa punya pagar? Kalau Mekah gak usah dipagari, ada pagar gaib. Ya, ada pagar gaib. Dajjal pun tidak bisa mampu menembus Mekah. Dajjal. Ada perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mau memerangi Mekah dia celaka. Bukankah ada peristiwa tentara gajah yang mau menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah kirim burung ababil membawa kerikil yang panas, Allah hancurkan di Wadi Muhassir. Besok kita insyaallah kalau ziarah Mekah kami tunjuk di mana tempat tentara gajah itu Allah lumpuhkan. Jadi karena orang Taif ini yang dihuni oleh suku Tsaqif, orang Mekah, suku Quraisy, merasa tidak aman dipagari kampungnya, ya, dipagari oleh suku Tsaqif, dan hanya ada dua pintu keluar, pintu masuk. Saking takutnya orang Taif ini, kalau pintu masuk ditutup malam hari, hanya pintu keluar saja, nggak boleh ada tamu di malam hari. Baik. Dan ini ada dalam sebuah syair jahiliyah zaman sebelum Islam. Sebuah syair itu ya kayak nyanyian lah, syair. Nahnu banayna ta'ifan hasina nuqari'ul abtala an banina. Kata orang sakit,
kami membangun benteng yang kokoh. Banaina ta'ifan, kami membangun benteng yang kokoh. Naqari'ul abtalah, kami menghadapi para pemberani dari para penjahat. Andonina, menjaga anak-anak kami. Ini satu bukti kalau Taif itu ada badan. Jadi sama-sama benar alasannya, karena tanahnya pernah dibawa Taif oleh Sayyidina Jibril, karena kampungnya ditawafi oleh agama. Baik, jemaah kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suku Quraisy tempatnya di Mekah, suku Thaqif tempatnya di Taif. Berapa kali Nabi bertemu?